Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Tunisa Dita Pertiwi. Saya mahasiswi di Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjung Pura. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ke kalian semua tentang apa sih itu hukum internasional dan materi-materi apa saja yang saya dapatkan selama perkuliahan hukum internasional ini. So, without further ado, mari kita mulai. Oke, pertama, apa sih hubungan internasional itu? Ada beberapa pengertian hukum internasional. Nah, yang paling saya pahami dan saya mengerti itu ada dari seorang ahli nama J.G. Stark. Nah, HI hukum internasional ini adalah himpunan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan aturan-aturan perilaku yang dirasakan mengikuti untuk ditaati oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi, hukum internasional itu adalah himpunan hukum yang sebagian besar terdiri dari atas-atas atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, apa sih misalnya jika suatu negara itu melanggar hukum internasional? Maka suatu negara itu akan mendapatkan sanksi. Misalnya ada suatu negara A berhubungan dengan negara B, tapi dia melanggar nih negara A dengan negara B melanggar hukum internasional. Nah, sanksi yang mereka dapatkan itu bisa saja berhentinya hubungan diplomatik antara dua negara itu. Nah, dari yang kalian tahu semua, hubungan diplomatik itu sangatlah penting bagi setiap negara. Oke. Terus selanjutnya, setelah kita mengetahui kan apa itu hukum internasional, nah menarik bagi saya yang pertama itu adalah jurisdiksi dan state responsibility atau tanggung jawab negara. Nah, kali ini yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu jurisdiksi. Juris artinya kepunyaan menurut hukum, diksi ucapan atau sabda atau sebutan firman. Jurisdiksi artinya kewenangan, jadi kayak gabungan dari jurisdiksi itu artinya kewenangan. Nah, apa sih definisi jurisdiksi? Jurisdiksi artinya kewenangan hukum. Nah, kalau jurisdiksi negara menurut hukum nasional itu memiliki arti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara yang menetap dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu atau bangsa itu sendiri. Nah, kalau jurisdiksi negara menurut hukum internasional itu artinya negara juga dapat membuat dan melaksanakan maupun memaksakan berlakunya hukum nasionalnya di luar batas-batas wilayah atau di negara-negara lain gitu loh. Ada prinsip kedaulatan suatu negara tidak dapat melakukan jurisdiksi di kekuasaan negara lainnya. Ngomong-ngomong soal jurisdiksi nih ya, ada di pertemuan terakhir nggak salah, ada Bu Evi ngejelasin tentang ada studi kasus itu tentang kasusnya Lagrange. Nah, Lagrange ini antara negara Jerman dan Amerika. Nah, awalnya ini Lagrange ini nama orang ya guys ya. Lagrange ini udah tinggal di Amerika ini udah dari kecil, dari umur 3 tahun. Jadi kayak otomatis bisa kayak walaupun dia tuh tinggal di Amerika udah lama selama dari kecil gitu kan. Tapi dia masih warga negara Jerman. Nah, pas si Lagrange ini sudah beranjak dewasa, sudah besar, si Lagrange ini melakukan perampokan di Amerika dan terdapat korban jiwa gitu. Nah, otomatis pihak Amerika kayak wah nih harus dihukum nih dong. Jadilah Amerika menuntut Lagrange dan mendapatkan hukuman mati. Tapi yang bikin kayak kok ini jadi masuk jurisdiksi, masuk hukum internasional, padahal kan itu tentang ngebunuh gitu kan. Nah, jadi Amerika ini nggak ada memberitahu ke pemerintahan Jerman kalau mereka akan menghukum mati warga negaranya. Nah, di situ salah Amerika guys, menurut saya ya. Dan ada pas pertemuan terakhir itu ada salah satu rekan saya yang berbicara kalau
bagaimana kalau si Lagern itu mendapatkan green card gitu kan, tinggal permanen di Amerika, otomatis kayak Amerika bisa aja dong ngehukum si Lagern ini. Tapi yang saya baca, yang saya ketahui, Lagern itu tidak tidak ada, masih menjadi warga negara Jerman. Maka dari itu Amerika harus wajib menginformasikan tentang apa yang akan dilakukannya kepada warga negara Jerman itu. Dan saat pemerintahan Jerman mendengar apa yang akan dilakukan Amerika, pemerintahan Jerman langsung kayak ngomong gitu ke pemerintahan Amerika kayak, kok ini gini sih, nggak kasih tahu dulu ke pemerintahan Jerman, kok langsung aja mau ngehukum mati warga negaranya gitu. Tapi pada ujungnya si Amerika ini menang. Tapi mengapa si Jerman ini masih kekeh kayak Amerika itu salah dan harus mendapatkan sanksi? Mungkin kalian semua bertanya-tanya, ngapa sih si Jerman ngurusin itu, kan kayak si Lagernnya juga udah meninggal, sudah hukuman matinya sudah terlaksanakan, kayak nggak ada lagi yang itu kan perlu dilanjutin lagi gitu. Nah, untuk mengapa Jerman masih kekeh itu supaya Amerika itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidaklah benar gitu. Walaupun si Lagern ini dari kecil sudah tinggal di Amerika, tapi tetap saja harus memberitahukan itu kepada pihak Jerman. Oke, materi yang kedua itu state responsibility. State responsibility ini artinya penanggung jawab negara. Nah, kalian pasti tahu dong kalau setiap negara itu harus melakukan tanggung jawab gitu kan, kewajiban gitu. Nah, kapan sih munculnya kewajiban pertanggungjawaban atau kewajiban negara itu muncul? Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang disengaja atau lalai. Ingat ya, disengaja atau lalai. Jadi mungkin kawan-kawan sekalian bertanya, apa sih perbedaan disengaja atau lalai itu? Apa saja perbedaannya? Jadi kalau disengaja itu artinya suatu negara itu sudah tahu akibat dan mengapa alasan mereka melakukan itu, tapi tetap saja melakukannya. Kalau lalai itu sesuatu yang tidak disengaja, misalnya ada contoh kapal yang lewat di laut mana gitu, tapi kapalnya itu bocor, jadi keluar gitu minyaknya dan merusak laut dari sebuah negara itu. Nah, apakah itu disengaja atau lalai? Nah, itu tuh lalai, dan negara yang memiliki kapal itu juga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Oke, selanjutnya ada elemen dasar tanggung jawab negara. Nah, elemen dasar tanggung jawab negara ini harus adanya kewajiban hukum yang diakui oleh hukum internasional, dan ada suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban tersebut. Beberapa kerusakan atau kerugian disebabkan oleh pelanggaran kewajiban tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas state responsibility versus state sovereignty. Dapatkah sebuah negara yang melakukan tindakan salah diadili di pengadilan negeri lainnya? Bisa atau enggak nih? Ada bisa dan ada juga, tapi tergantung orangnya lagi. Contohnya seperti kasus Putin itu kan, ICC udah mengeluarkan surat untuk penangkapan Putin, tapi selama Putin tidak keluar dari Rusia, tidak menginjakkan kaki ke negara lain gitu, maka Putin tidak bisa ditangkap karena dia memiliki imunitas Nah, imunitas ini ada imunitas kedaulatan. Imunitas kedaulatan itu ketika kekebalan berdaulat berlaku. Pengadilan suatu negara tidak dapat menyatakan yurisdiksi atau negara lain di pengadilan tersebut. Apa sih the scope of sovereign immunity? Apa sih yang terdaftar di immunity kedaulatan gitu kan?
Pertama ada negara, jadi sebuah negara tidak bisa diadili. Terus kepala negara seperti yang Putin tadi, atau yang baru-baru ini Israel, Perdana Menteri Israel. Yang ketiga ini instansi pemerintah negara bagian yang sedang menjalankan bisnis negara, yang biasa kita kenal sebagai diplomatik. Anak-anak hubungan internasional pasti udah familiar gitu kan dengan kata-kata itu. Sekian aja dari saya menjelaskan materi-materi apa saja yang saya dapat selama perkuliahan ini, dan sampai jumpa, bye.